Pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan semangat. Nah, di hari Sabtu ini, tanggal 8 Mei 2021, kita akan bukan ibadah, tapi kita merenungkan satu ayat dan Budina mau cerita tentang seseorang yang luar biasa. Kisah nyata ya. Tapi sebelumnya mari kita menyanyi lagu. Ini lagu kesenangannya Budina karena mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan terima kasih kita kepada Tuhan. Lagunya Terima Kasih Tuhan. Bisa ya? Mari kita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke. Kita akan berdoa untuk memulai renungan pagi kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami bisa bangun pagi, kami bisa beristirahat tadi malam, dan pagi ini kami akan memulai kegiatan kami. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus tetap menyertai kami dari pagi hari ini sampai malam nanti, sehingga apapun yang kami lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan memulai renungan pagi ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Bukalah mata hati kami, pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Ya, pagi ini kita akan belajar tentang satu ayat dari Efesus pasal 2 ayat 10 yang berbunyi, Budina bacakan ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi dibacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Budina mau memperkenalkan seseorang yang terkenal di dunia. Namanya Helen Keller. Pernah mendengar nama Helen Keller? Mungkin ayah dan ibu ya, papa mama atau eyang itu tahu tentang Helen Keller. Helen Keller ini nama panjangnya Helen Adams Keller. Dia lahir pada tanggal 27 Juni 1880 di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat. Amerika Serikat itu punya 50 negara bagian. Nah, Alabama adalah salah satu dari negara bagian Amerika Serikat. Keluarganya itu sebetulnya keluarga yang kaya.
Tetapi pada masa perang saudara di sana, kekayaannya menjadi berkurang, kehilangan banyak kekayaan untuk membantu orang-orang yang kelaparan atau kesusahan akibat perang. Nah, akhirnya mereka pun menjalani kehidupan dengan sederhana. Helen Keller ini mulai berbicara sejak usia 6 bulan loh. Jadi dia usia 6 bulan sudah mulai bisa berbicara. Dan berjalan pada saat usianya 1 tahun. Namun, pada saat dia berusia 19 bulan, jadi 1 tahun lebih 7 bulan ya, dia terserang penyakit. Penyakitnya ini membuat Helen Keller menjadi buta dan tuli atau tidak bisa mendengar. Dan ternyata penyakit ini itu berasal dari virus. Namanya virus rubella yang menyebabkannya. Atau disebut dengan penyakit demam scarlet. Nah, Helen Keller mengalami panas yang sangat tinggi sehingga membuat otaknya menjadi panas dan akhirnya dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Bayangkan anak berusia 1 tahun lebih 7 bulan menjadi buta dan tidak bisa mendengar. Jika dia tidak bisa mendengar, otomatis dia tidak akan bisa berbicara. Terus gimana kelanjutannya? Begini. Nah, Ibu Helen ini menyadari bahwa Helen tidak akan pernah bisa hidup normal karena dia buta dan tuli. Dia menjadi ibunya tahu bahwa Helen Keller tidak bisa mendengar dan buta tapi matanya tetap melek ya, tapi dia tidak bisa melihat. Pada saat waktu kecil digoyang-goyang mainan, anaknya diam aja tidak bereaksi. Pada saat dinyanyikan atau ada suara-suara, anak itu diam tidak bereaksi. Kemudian karena itu Helen menjadi anak yang liar karena tidak bisa mendengar apa-apa, tidak bisa melihat apa-apa. Coba nanti ya dicoba ya, anak-anak pada saat malam hari masuk ke kamar sendiri, lalu ruangannya digelapkan, telinganya ditutup pakai kapas. Lalu bisa nggak kalian berjalan mendengar sesuatu? Itu yang dialami Helen sejak usia 1 tahun 7 bulan sampai dia meninggal. Nah, lalu ceritanya lanjut ya. Akhirnya pada tanggal 3 Maret 1887, ibunya memanggil seorang guru untuk Helen. Namanya Anna Mansfield Sullivan. Kita panggil saja Anna ya. Dia menjadi guru bagi Helen. Baik itu guru mata pelajaran, guru hidup, guru bagaimana makan yang benar, guru bagaimana mandi, bagaimana bertata krama, memegang sendok. Bahkan Helen gak bisa makan pakai sendok. Dia makan pakai tangan dan kalau orang Jawa kan biasanya gini. Oh, kalau Helen gitu semua makan. Atau gak pakai tangan langsung pakai mulut. Wah, kayak binatang ya. Nah, itu yang menjadi tugas Ibu Anna untuk mengajari Helen. Pada awal mengajar Helen untuk membaca, itu dia mengawali dengan menuliskan di tangannya itu huruf-huruf. Yang pertama kali diajarkan adalah kata boneka, tapi dalam bahasa Inggris, yaitu doll. D-O-L-L. Kenapa kok boneka, Bu? Karena itulah mainan kesayangan Helen yang dibawa kemanapun juga adalah boneka. Nah, pertama-tama Helen tuh tertarik. Hah, apa ini? Kok nulis di sini di telapak jariku?
Bu Ana nih ngapain nih? Nggak tahu tuh namanya Ana juga. Siapa ini? Oh ini guru baru ini nulis ini. Dia pegang, terus ditulis. Pertama-tama Helennya tertarik. Tapi dia masih nggak mudeng. Maksudnya apa? Kok dia tiba-tiba ambil mainannya, terus dipupukkan di pipi, terus ditulis di sini? Maksudnya apa? Gitu kan. Pertamanya tertarik, tapi apa sih? Terus marah-marah lagi, teriak-teriak lagi. Jadi setiap kali anak si Helen ini marah, dia teriak-teriak, semua diterjang, ditendang gitu kan. Karena dia ingin mencari perhatian orang tuanya. Tapi setelah itu, Bu Ana mikir, kayaknya harus di sebuah tempat deh yang kosong, jauh dari keluarga. Aku akan mendidiknya sendiri. Lalu di bawahnya Helen ke pondok keluarganya, minta izin sama orang tuanya Helen. Bapak, Ibu, saya minta Helen tinggal bersama saya ya di pondok dimanapun deh. Nah, ayah dan ibu Helen mengantar mereka ke sebuah pondok masuk agak ke dalam hutan tempat mereka biasanya refreshing. Nah, lalu di situ Helen mau tidak mau harus manut sama gurunya karena nggak ada yang lain. Nah, pada akhirnya ibu anak ini berhasil mengajar Helen, membuat Helen mengerti maksud dari dia menulis di sini. Ini apa? Nah, pada saat itu sedang menyiram tanaman. Lalu Ibu Anne minta Helen untuk menempatkan tangan kirinya di bawah keran air. Nah, pada saat airnya dibuka kerannya dibuka, airnya keluar, langsung Bu Anne tulis di tangan kanannya Helen, water. W-A-T-E-R. Water. Pertamanya Helen menolak, nggak mau. Nggak bilang nggak mau sih, teman. Gitu. Terus, Bu Ananya, gimana sih ini? Ayo sudahlah, aku diamkan dulu. Tapi pada saat Helen pegang-pegang keran lalu dibuka, ditutup, terus diperasakan, tiba-tiba Helen itu menjadi terbuka pikirannya dan aku tahu ini maksudnya. Aku tahu maksudnya. Lalu dia cari Ibu Ana, teriak-teriak. Ibu Ananya datang, terus ditarik Ibu Ananya untuk menuju ke keran. Lalu kerannya dibuka, terus tangan kanannya ditunjukkan. Ini. Maksudnya supaya ibunya itu nulis. Bu Ana nulis apa. Terus waktu dia terasa gitu, tangannya water. Terus Helen pindah lagi cari pegang, nemu batu. Terus tangannya yang kanan diginikan, lalu Bu Ana nulis stone, batu. Lalu Helen cari lagi pegang rumput, tangannya tangan kayak gini. Terus grass. Jadi hari itu Helen belajar 30 kata dan dihafalkan. Hebat ya? Dia buta, dia tuli, dalam satu hari dia mampu menghafalkan 30 kata yang belum pernah dia lihat dan belum bisa dibayangkan bentuknya. Tapi dia bekerja keras. Sampai akhirnya pada saat umur 10 tahun, Ibu Anne membawa Helen ke sebuah sekolah dan disekolahkan di sana untuk belajar membaca. Membaca apa, Bu? Membaca pakai huruf khusus untuk orang yang buta, yaitu huruf Braille. Betul. Nah, pada saat usianya 14 tahun, dia sudah masuk ke SMP. Dan pada saat dia tahun 1898, dia belajar di Cambridge School for Young Ladies. Jadi sekolah khusus untuk perempuan.
untuk mempersiapkan diri masuk ke universitas. Namanya Universitas Radcliffe. Dia berhasil diterima di sana dan lulus dengan gelar cum laude. Hebat. Cum laude itu IP-nya di atas 3,5. Itu kira-kira kalau anak SD itu nilainya 96, 97. Hebat kan? Nah, dia adalah orang pertama yang buta dan tuli yang berhasil mendapatkan gelar itu. Hebat. Dia kemudian mampu menulis 5 buku, kemudian dia menjadi dosen, dia berpidato di 30 negara bagian Amerika, hanya untuk memberi semangat kepada orang-orang yang buta, tuli, ataupun orang-orang yang tidak bisa mendengar, melihat, tangannya atau kakinya tidak punya. Hebat sekali. Nah, dari kisah ini, Budina mau mengingatkan kalian. Helen Keller adalah anak yang lahir dengan sempurna, tetapi pada saat menderita sakit, dia menjadi anak yang tidak sempurna secara fisik. Tapi lihat perjuangannya. Dia mampu melewati sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan dia mampu mendapatkan gelar yang lebih tinggi lagi, berpidato di negara-negara bagian Amerika, membuat yayasan, menulis buku. Dia tidak bisa melihat dan mendengar loh anak-anak. Tapi karena dia semangat dan dipakai Tuhan, dia berhasil dan menjadi perempuan pertama yang terkenal sehebat itu di seluruh dunia. Nah, anak-anak adalah anak-anak yang sempurna fisiknya. Karena itu, kalian harus semangat belajar. Ingat, tadi di ayat kita dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kalian semua anak-anak adalah ciptaan Allah yang bertujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Dan kalau Tuhan yang menyiapkan, pasti hasilnya luar biasa. Jadi, karena Helen itu menurut Budina luar biasa, anak-anak juga harus menjadi anak yang lebih dari luar biasa. Kata Helen seperti ini, rintangan adalah pacu. Kita tidak akan pernah bisa belajar menjadi berani dan sabar jika kita hanya memikirkan kesenangan. Atau kalau istilah bahasa Indonesianya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, anak-anak, demikian renungan kita pagi ini. Semoga kalian bisa belajar dari Helen Keller ya. Kalian bisa search di website atau mungkin bisa mencari film judulnya The Miracle Worker. The Miracle Worker. Pekerja yang penuh keajaiban. Itu menceritakan tentang Ibu Ana. Tapi di situ ada Helennya. Begitu ya? Oke, mari kita tutup renungan kita pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kembali Tuhan, sekali lagi kami haturkan kepadamu karena pagi ini kami sudah belajar
dari Helen Keller. Anak perempuan yang mengalami buta dan tuli, tetapi Tuhan pakai secara luar biasa untuk membuktikan bahwa apapun jika dilakukan bersama Tuhan akan menjadi hal yang luar biasa. Berkatilah pekerjaan kami hari ini ya Tuhan. Jika anak-anak belajar ataupun mengerjakan tugas ataupun mengerjakan ujian, Tuhan sendiri yang akan memberi mereka semangat agar dapat menyelesaikan dengan baik. Untuk orang tua, Tuhan Yesus juga dampingi agar hari ini juga menjadi berkat bagi mereka dan orang tua dapat menjadi berkat buat orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dan memohon. Amin. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oh ya, anak-anak, ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat! Semangat!